Dan di episode kali ini ya kita akan ngobrol santai dengan adik-adik peserta program Taruna Berprestasi ya. Perkenalkan, saya Angga Brahmantio. Perkenalkan, nama saya Lala Priyantika Adira Putri. Kami adalah Taruna-Taruni yang sedang mengikuti program Taruna Berprestasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Mana rasanya transisi dari teori yang didapatkan di kelas terus kemudian turun terjun langsung ke lapangan? Baik Ibu, di kampus juga kita sudah menjalankan yang namanya praktek. Dengan kita datang ke BRPI sini, kita bisa melevel upkan praktek tersebut yang dari umum bisa menjadi level profesional dan tentunya dalam skala yang besar seperti ini, Bu. Jadi kami membuat inovasi dengan menggunakan tepung daun yang akan difermentasi dan tepung daun tersebut adalah yang menjadi bahan utama pengganti tepung ikan pada produksi pakan ikan. Dan kami aplikasikan di ikan gurame. Berarti itu Pesan dari Pak Kepala Balai, buat sesuatu yang aplikatif yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian bermanfaat untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi orang lain bisa merasakan manfaat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fischat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusuma Wardani di Fischat Podcast BRPI Bisa. Berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bagi Sobat Fischat yang baru saja bergabung, Fischat Podcast ini adalah podcast di mana segala sesuatu tentang BRPI dan budidaya perikanan akan dibahas. Dan di episode kali ini ya kita akan ngobrol santai dengan adik-adik peserta program Taruna Berprestasi ya. Nah, Sobat Fischat, kita akan menyelami kisah-kisah inspiratif dari para taruna-taruni terbaik yang sedang menempa diri di BRPI. Kita akan berbincang hangat mengenai pengalaman-pengalaman magang yang sudah adik-adik taruna-taruni ini alami kurang lebih sekitar 1 bulan ya, yang udah ada nih di BRPI ya. Nah, tantangan di lapangan, kemudian inovasi apa yang sedang mereka kerjakan gitu ya. Hari ini akan kita bahas. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta. Sebelum kita bedah kisah inspiratif mereka berdua, bolehlah ya kita beri kesempatan dulu adik-adik taruni ini untuk masing-masing memperkenalkan diri secara langsung kepada Sobat Fischat. Yuk, Mali silahkan. Boleh dimulai dari taruna dulu. Siap Ibu. Halo Sobat Bahari, perkenalkan saya Angga Brahmantio, Taruna Aktif semester 6 dari program studi Teknologi Aquaculture Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Halo Sobat Bahari, perkenalkan nama saya Lala Priyantika Adira Putri, Taruni Aktif semester 6 asal instansi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Kami adalah taruna-taruni yang sedang mengikuti program Taruna Berprestasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Nah, sekarang kami di sini sedang menjalankan program ini selama 3 bulan, dari bulan April sampai bulan Juli, yang lokasinya berada di Balai Riset Pemeliharaan Ikan Sukamandi. Wow, kalau melihat semangat mereka saya teringat beberapa tahun yang lalu ya, mengenakan seragam yang sama gitu ya. Wow, luar biasa. Ih, bukan saya aja itu ya, operator kita di sana Mas Robi, dia tuh juga taruna. Kita mantan taruna dan taruni. Oke, setelah tadi sudah memperkenalkan diri ya, ada Angger sama Lala. Adik-adik taruna-taruni ini adalah peserta magang untuk program Taruna-Taruni Berprestasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luar biasa ya. Seandainya mungkin dulu kita juga ikut ya Mas Robi. Nah, ternyata sekarang banyak banget program-program itu yang memfasilitasi adik-adik taruna-taruni yang kemudian bisa bersama-sama
berkontribusi di dunia perikanan. Oke. Di sini udah berapa mulai bulan apa? Tadi? Kami dari bulan Februari kemarin. Oke, Februari ya. Sekarang berarti udah kurang lebih Februari, Maret, April, mau 2 bulan lebih ya? Oke. Kurang lebih. Oke, yang mengikuti program Taruna Berprestasi ini di BRPI, apakah hanya Angger dengan Lala atau ada teman lainnya? Siap, ada Ibu. Di sini di BRPI Sukamandi itu ada 4 instansi Ibu. Oke. Yang pertama dari AUP, Ahli Usaha Perikanan, tentunya dari kita semua. Yang kedua ada dari KP Sidoarjo, KB Pangandaran, dan KP Karawang. Itu Bu. Masing-masing itu diambil 2 orang setiap instansi. Iya, Siap, iya, Ibu. iya, iya. Dan berpasangan taruna-taruni. Oke, itu berpasangan. Untuk AUP berpasangan ya, kebetulan Angger dengan Lala. Oke. Nah, di BRPI itu kan ada beberapa teknologi ya yang udah keren gitu. Nah, pada saat adik-adik menginjakkan kaki pertama kali di BRPI, ada nggak sih momen ini loh BRPI gitu? Coba bisa diceritakan nggak awal mula kalian datang, momen wow-nya itu BRPI kok gitu nggak? Boleh diceritakan sedikit di sini. Ayo silakan. Di sini Bu. Sebelumnya saat kami pertama kali menginjakkan kaki di BRPI tentunya deg-degan, kemudian bangga juga, tapi juga excited Ibu, apalagi melihat teknologi budidaya yang ada di BRPI yang sudah menggunakan sistem IoT, kemudian rasnya sudah bagus, yang sudah berbeda dengan yang ada di kampus kami kan yang konvensional. Di sini kami merasa sangat wah, inikah budidaya perikanan sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian adik-adik ya adik-adik ini kan ditempatkan ya oleh kampus di Balai Riset Pemulihan Ikan yang merupakan ya salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Kelautan yang mempunyai peralatan riset yang cukup lengkap gitu ya. Nah, dikenal dengan mungkin orang bilang ini kawah Chandra di mukanya buat peneliti. Gimana rasanya transisi dari teori yang didapatkan di kelas terus kemudian turun terjun langsung ke lapangan? Baik Ibu, sebelumnya kalau kita dilihat dari arti kawah Chandra di muka itu sendiri, yaitu tempat di mana kita ditempa baik secara mental maupun fisik agar kita menjadi manusia yang tangguh. Misalnya seperti Gatot Kaca Ibu. Ya, kayak gitu Bu. Ya. Pewayangan ya, tokoh pewayangan. Oke. Yang tangguh seperti Gatot Kaca. Jadi di kampus itu sebenarnya kami sudah banyak mempelajari teori-teori dan terutama di bidang aquaculture, budidaya perikanan. Entah itu dari cara budidaya yang baik dan lain sebagainya. Tapi harus dibarengi dengan adanya praktek Ibu. Di kampus juga kita sudah menjalankan yang namanya praktek. Dengan kita datang ke BRPI sini, kita bisa melevel upkan praktek tersebut yang dari umum bisa menjadi level profesional dan tentunya dalam skala yang besar seperti ini Ibu. Seru ya. Tentunya seru Ibu. Seru ya. Oke. Nah, adik-adik terlibat langsung di lapangan ya dengan komoditas-komoditas unggulan BRPI. Apa tantangan tersulit ya waktu terjun langsung ke kolam itu dan ikut membudidayakan komoditas-komoditas unggul BRPI? Siap Ibu, maaf saya lagi ya. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Santai aja. Oke. Silakan Angger. Kami datang ke sini tuh memilih komoditas unggulan ikan nila. Kami baru dengar ada ikan nila serikandi. Gitu. Sebenarnya ini bukan tantangan sulit Ibu, tapi lebih ke pengalaman baru bagi kami. Karena sebenarnya di kampus kami itu ada komoditas ikan nila juga Ibu. Iya. Di sana kami ada kegiatan pemisahan ikan jantan dan ikan betina. Nah, di sini itu kita baru dengar ada yang namanya sexing Ibu. Iya. Apalagi dilakukannya itu dianakan gitu, bukan diindukan, karena kita taunya memisahkan ikan jantan dan ikan betina itu saat umur indukan gitu. Makanya kami juga baru tahu Bu ada namanya seksin di umur anakan di sini. Kita juga dipelajari
mana yang jantan, mana yang betina di saat ukuran anakan kecil-kecil Ibu gitu. Tentunya itu sangat memiliki pengaruh yang besar. Karena dengan kita memisahkan jantan dan betina dari waktu kecil, maka akan menurunkan pemijahan dini gitu Ibu bagi ikan. Baik Ibu, terima kasih. Ilmu baru ya. Ilmu baru ya itu ya gunanya Ilmu gitu ya. baru, Ibu. Kita bisa membandingkan gitu ya, teori yang kita dapat, ternyata teori yang kita dapat itu nggak selalu sama kalau kita sudah di lapangan ya. Nah, Lala sendiri ini Taruni ya. Kan di Jakarta rame ya. Terus ini pertanyaan ya, santai aja ya Lala. Terus kesini yang tadinya biasa rame jadi sepi banget. Gimana perasaan Lala? Sejujurnya di sini jadi sepi ya Ibu, karena di Jakarta dan di Serang tuh ramai kawan-kawannya. Tapi bersyukur para pegawai, kemudian Bapak Ibu yang ada di kantor sangat ramah, kemudian sangat humble di sini ya Ibu. Suka membantu juga. Jadi tapi sangat bersyukur. betah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, selama magang, inovasi atau ide apa yang adik-adik sudah mungkin sampaikan kepada pembimbing di lapangan dan mungkin dikerjakan ya bareng-bareng sama instruktur. Boleh diceritakan sedikit di sini? Izin Bu, jadi kami sudah ada proyek bersama instruktur lapangan kami untuk membuat inovasi pakan hijauan. Nah, hal yang melatar belakangi kami membuat produk inovasi pakan hijauan ini adalah ketergantungan terhadap tepung ikan dalam produksi pembuatan pakan ikan. Jadi kami membuat inovasi dengan menggunakan tepung daun yang akan difermentasi, dan tepung daun tersebut adalah yang menjadi bahan utama pengganti tepung ikan pada produksi pakan ikan. Dan kami aplikasikan di ikan gurame. Berarti itu proyeknya di sini ya. Itu sama, Angger dengan Lala sama. Kebetulan kami sama Ibu, judulnya sama. Atau ada indikator yang memisahkan nanti? Atau memang satu kelompok sama? Untuk judul sama Ibu, tapi untuk Lala itu ke ikan gurame dan untuk saya itu ke ikan nila Ibu. Cuman komoditasnya aja yang berbeda ya. Siap, Ibu. Berarti nanti hasil akhirnya itu lebih efektif mana gitu ya, di gurame atau nila? Ya, tadi ya yang pakan hijauan tadi ya. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu ya. Ibu hasilnya. Oke. Ada nggak selama hampir 2 bulan ini melakukan proyek tadi ya, pakan hijauan tadi, ada yang udah misalkan gagal nih atau gimana, atau sudah sampai tahap mana itunya, riset pakan hijauannya itu? Siap Ibu. Kebetulan kami saat ini masih on proses Bu dalam menjalankan program ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Lala ya Bu. Sebenarnya ini first time kami Bu. Semoga ini harapan besar kami. Semoga program ini berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, dan juga semoga program ini bisa aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat Ibu. Amin. Mungkin nanti kalau pakan hijauan itu hasilnya efektif, bisa diiniin ke masyarakat. Bisa ya? Ibu, bisa Ibu. Kan kita tahu ya, cost atau biaya terbesar di dalam budidaya itu kan pakan. Nah, berarti nanti kalau Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil ya. Iya, amin, amin. Bisa lah ya jadi salah satu solusi untuk mengatasi cost yang tinggi di pakan dalam kegiatan budidaya. Keren. Tapi gagal itu biasa ya dalam riset untuk sebuah inovasi yang baru ya. Yang penting kan evaluasinya. Tapi saya penasaran nih, kalau kalian ini taruna-taruni muda, di sini kan isinya semua senior-senior ya, yang udah pengalamannya di dunia perikanan tuh wow. Saya aja waktu pertama kali datang ke sini wow gitu kan. Nah, gimana rasanya dibimbing langsung nih oleh para ahli gitu ya di bidang pemulihan ikan di BRPI? Ada nggak yang satu wejangan atau nasihat dari pembimbing gitu ya, yang paling ngena gitu di hati Lala dan Angger?
di sini Bu. Perasaan kami di sini setelah dibimbing oleh para ahli instruktur lapangan yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di sektor perikanan, kami merasa sangat terbantu dalam mengerjakan riset kami. Kemudian kami diajari satu persatu, kemudian ada alasan kami melakukan ini, melakukan itu, beliau jelaskan satu persatu. Kemudian beliau ini juga tidak hanya mengajarkan tentang cara mencari data, kemudian kami juga diajarkan cara mengolah dan menggunakan data tersebut secara sistematis Ibu. Dan untuk kewejangan kami selalu ingat bahwa kejujuran dalam mengambil data saat riset itu paling penting, karena dari situ kami merinding loh akan mengambil aku. keputusan. Ya benar ya. Aduh aku merinding loh dengarnya Lala. Kejujuran itu emang nggak cuma di riset aja ya, di segala aspek kehidupan kita. Tapi memang benar apa yang dikatakan Lala. Kalau kita riset, data kita tuh harus jujur, karena hasil akhirnya itu ya kita kan bicara by data ya, hasilnya itulah yang nanti kita akan sampaikan. Jadi memang harus benar-benar jujur gitu ya. Lala sama Angger pembimbingnya sama? Sama. Dibimbing sama? Bapak Aca, dan untuk pembimbing lapangnya adalah Ibu Rita. Oh oke. Jadi pembimbingnya langsung oleh Bapak Kabalai ya, dengan pembimbing lapangannya Ibu Rita. Wah keren, luar biasa. Aku merinding. Tinggal di lingkungan riset yang disiplin ya. Tapi adik-adik kan udah biasa ya dengan kata-kata disiplin tuh ya. Gimana adik-adik kemudian menjaga ritme kerja biar tetap produktif dan inovatif di BRPI? Kalau di kampus kan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh udah ada jamnya ya. Nah sekarang ke lapangan. Nah, jadi gini teman-teman. Jika kita sudah berada di kampus, sudah disiplin, kita harus mengimplementasikannya apa yang ada di kampus itu ke lingkungan kerja. Jadi jika di kampus yang kita sudah melakukan disiplin waktu, menghargai waktu, maka kita terapkan juga di tempat manapun kalian berada, misalkan di BRPI ini gitu. Menurut saya disiplin itu bukan hanya menghargai waktu Ibu. Menurut saya ya disiplin itu ada disiplin diri. Bagaimana cara kita fokus dalam bekerja gitu. Lalu ada disiplin aturan untuk selalu senantiasa menaati aturan apapun. Lalu ada disiplin kerja, bagaimana cara kita menjalankan kerja atau prosedur kerja yang baik dan benar. Ada lagi satu lagi Bu, disiplin tanggung jawab. Jika kita diberi tugas, itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh gitu Ibu. Keren ya, mantap. Berarti ini berhasil loh Mas Robi ini kampus ya. Keren ya. Mas Robi sut-sut aja. Nah, berarti bener ya tadi di kampus juga diajarkan, di lapangan pun dibimbing juga oleh pembimbing yang sangat luar biasa ya. Benar-benar itu transfer ilmunya ini bermanfaat loh. Nah, masa magang ini kan pasti ada ujungnya ya. Nggak mungkin dong di sini terus, pasti nanti sampai bulan apa Angger tadi? Bulan Juli Bu. Bulan Juli itu ujungnya ya, finalnya. Nah, di BRPI adik-adik sudah dibekali dengan bagaimana cara memulai riset, kemudian menggunakan teknologinya sampai tadi mengolah datanya gitu. Nah setelah lulus nanti, ilmu rahasia apa dari BRPI ini ya yang kemudian akan adik-adik gunakan, bawa gitu ya untuk memajukan sektor perikanan, mungkin di daerah asal atau ya untuk industri perikanan lah. Itu ilmu apa? Ilmu yang kami dapat selama kami magang di BRPI nantinya setelah lulus akan kami terapkan ya Ibu. Kemudian kami terapkan supaya mendukung sektor perikanan yang berkelanjutan, seperti memanfaatkan budidaya yang sudah berbasis teknologi. Kemudian pesan dari Pak Kepala Balai, buat sesuatu yang aplikatif yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian bisa bermanfaat untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi orang lain bisa merasakan manfaat tersebut Ibu. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih ya, karena apa AUP Jakarta itu kan dari seluruh Indonesia nih. Kalau Lala dari mana aslinya?
Kebetulan saya dari Jawa Timur, Ibu. Jawa Timur. Angger? Kalau saya dari Kuningan, Ibu, Jawa Barat. Oh iya, Kuningan Jawa Barat. Iya, Jawa Timur dengan Jawa Barat bersebelahan ya, deket. Nah, buat teman-teman taruna lain ya, yang mungkin masih junior ya. Kalau ini kan Madya kan, Perdana kan? Perdana, Ibu. Iya, aku tahu lah ya. Oke. Nah, yang mungkin masih madya gitu ya, yang mungkin kemudian nanti juga tertarik ya untuk mengikuti juga program Taruna Berprestasi ini. Nah, ada nggak tips and trik dari Angger maupun Lala untuk adik-adiknya nih, yang nanti ya mungkin tertarik dengan untuk mengikuti program Taruna Berprestasi ini? Siap. Ada Ibu, saya ada trik Ibu. Teman-teman dengerin ya ini ya. Jadi trik dari saya itu yang pertama harus aktif. Tentunya kita harus aktif sebagai taruna ya. Misalkan kita di dalam kelas, jika dosen bertanya, kita sebisa mungkin untuk menjawab. Jangan takut salah. Ngapa? Emang kalau salah diketawain ya Bu? Enggak kan? Enggak. Iya Bu, enggak. Salah itu sebagai awal dari keberhasilan gitu, bayangkan. Terus yang kedua yaitu jangan takut mencoba. Jika seaktif apapun kalian di kampus, jika takut mencoba hal baru, itu percuma Ibu, nggak bakal berkembang, stuck di sana-sana aja. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu attitude yang baik. Jika kita sudah melaksanakan dua hal tersebut tapi tanpa attitude yang baik, maka sukar untuk orang lain menerima kita, untuk menghargai kita, gitu Ibu. Betul ya. Makanya tiga hal ini harus kita jalani dengan baik. Betul. Karena dengan salah kita jadi tahu yang benar. Itu ya. Oke, kita masuk ke quick question ya. Saya minta adik-adik menjawab dengan cepat dan bersamaan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke? Nanti aku hitung ya. 1, 2, 3 jawab gitu ya. Ini pilih satu ya. Riset di ruangan atau monitoring di kolam? 1, 2, 3. Monitoring di kolam. Lebih seru ya. Lebih seru ya. Iyalah, saya pun kalau ditanya Kok akan sama? menjawab itu ya, monitoring di kolam. Itu memang lebih seru ya, teman-teman. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, ikan favorit yang paling seru buat dipelajari? 1, 2, 3. Ikan nila. Sama dong, ikan nila dong. Ikan nila. Oke, nila Ada ya alasannya sama. Bu, dikit Bu. Apa? Kenapa ikan nila? Karena Kenapa gampang tuh? dibudidayakan, enak rasanya. Ya, apalagi nila Srikandi nih ya. Iya, kan? Ibu. Oke. Ini nggak bersamaan ya, satu-satu. Oke, pertanyaannya jawabnya satu-satu. Satu kata buat BRPI, Lala dulu. Inovatif, Ibu. Oke. Angger, baru Angger. Jaya. Oh, Jaya. gitu ya. Harus dong selalu Bu. Oke. Jaya itu, Bu. Luar biasa ya obrolan kita pagi ini tuh. Jadi semangat loh saya gitu ya. Padahal saya pernah mengalami ya berpuluh tahun yang lalu ya, 20 tahun mungkin. Mas Robi udah berapa tahun? Dia senyum-senyum aja di sana ya. Mendengar kontribusi nyata adik-adik ini mulai dari terjun langsung di lapangan, melakukan monitoring dan menciptakan inovasi baru di bidang perikanan, membuat kita sadar ya bahwa masa depan perikanan Indonesia itu ada di tangan anak muda yang tepat, ya kan Sobat Fishchat, luar biasa. Sobat Fishchat, apa yang dilakukan Angger dan Lala di Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi adalah bukti bahwa kolaborasi antara semangat muda taruna-taruni dengan BRPI bisa menghasilkan inovasi yang berdampak. Inovasi bukan soal alat yang canggih saja, tapi soal siapa yang mengoperasikannya dengan penuh dedikasi. Nah, setiap langkah selalu dimulai dari pengalaman kecil, dan program Taruna Berprestasi adalah salah satu fondasi terpentingnya. Kami berharap obrolan kali ini memotivasi adik-adik generasi muda untuk terus mengeksplorasi potensi diri tanpa ragu, dan BRPI siap menjadi salah satu bagian dari fondasi masa depan adik-adik generasi muda semua. Oke, terima kasih ya Angger dan Lala yang sudah berbagi pengalaman mengikuti program Taruna Berprestasi di Balai Riset Pemuliaan Ikan. Untuk Sobat Fishchat,
Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial BRPI. Terima kasih telah mendengarkan Fischet Podcast BRPI. Tetaplah berproses dan sampai bertemu kembali di episode yang akan datang. Saya Ari Kusuma Wardani bersama Taruna-Taruni Program Taruna Berprestasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BRPI Bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Nah.